such a new messiah, cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. I don't mean to judge, but when you... Shalom teman-teman dan meme sekalian. Saya Friandika Kristiansa Natalenta Sembiring dari kelas 10-3 akan memaparkan tentang sejarah penemuan atom. Mohon disimak ya teman-teman. Sejarah teori atom bermula dari gagasan filsuf tokoh Yunani kuno, yaitu Demokritus pada sekitar 460-370 sebelum Masehi, yang mencetuskan ide bahwa semua benda di dalam semesta tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yang lalu ia sebut dengan atomos. Atom menurut Demokritus bersifat padat, keras, serta berbeda dalam ukuran dan bentuk. Meskipun masih berupa filsafat tanpa dasar eksperimen, gagasan yang ia cetuskan menjadi cikal bakal konsep atom dalam ilmu pengetahuan. Berabad-abad kemudian, pada awal abad ke-19, seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton mengembangkan teori atom modern pertama. Dalton menyatakan bahwa materi tersusun dari atom-atom yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Ia juga menegaskan bahwa atom dapat bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat sederhana. Teori Dalton inilah yang menjadi fondasi utama kimia modern. Pada akhir abad ke-19, ditemukan melalui pertemuan tabung yang katoda menemukan partikel bermodal negatif yang disebut elektron. Temuan ini membuat yang disebut model atom yang disebut notikismis, yaitu atom berupa bola bermodel positif dengan elektron berubah dalam. Kemudian pada tahun 1111, Ernest Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar alfa dengan lempeng emas. Dari hasil eksperimennya, Rutherford menyimpulkan bahwa sebagian besar ruang dalam atom adalah kosong. Ia menemukan adanya inti kecil di pusat atom yang bermuatan positif, sedangkan elektron bergerak mengelilinginya. Model ini lebih maju daripada Thomson, meskipun belum sempurna. Setelah itu, Niels Bohr pada tahun 1113 menyempurnakan model Rutherford. Bohr menjelaskan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu yang disebut dengan orbit, dan setiap orbit memiliki tingkat energi tertentu. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan cara menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Model Bohr mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, namun tidak cukup untuk atom yang lebih kompleks. Memasuki abad ke-20, lahirlah teori atom modern dengan bantuan fisika kuantum. Pada tahun 1927, Werner Heisenberg memperkenalkan prinsip ketidakpastian yang menyatakan bahwa posisi dan kecepatan elektron tidak bisa ditentukan secara bersamaan dengan tepat. Dari prinsip ini, elektron tidak lagi digambarkan berada pada lintasan pasti, melainkan berada dalam awan kebolehjadian yang menunjukkan kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Tak lama kemudian, pada tahun 1126, Erwin Schrödinger menyempurnakan pemahaman tentang atom melalui persamaan gelombangnya. Schrödinger menjelaskan bahwa elektron memiliki sifat ganda, yaitu sebagai partikel sekaligus gelombang. Ia memperkenalkan konsep orbital, yakni daerah di sekitar inti dengan probabilitas terbesar ditemukan elektron. Inilah yang dikenal dengan sebagai model atom mekanika kuantum, yang hingga kini menjadi dasar pemahaman struktur atom modern. Setelah kita memahami sejarah atom di slide sebelumnya, bisa kita simpulkan Demokritus juga memiliki kelebihan, yaitu mencetuskan ide awal atom. Kekurangannya hanya filsafat tanpa bukti. Dalton kelebihannya dasar teori ilmiah, cocok dengan hukum-hukum kimia. Kekurangannya atom dianggap bola padat, belum kenal partikel subatomik. Thomson kelebihannya menemukan elektron. Kekurangannya salah menggambarkan struktur inti. Rutherford kelebihannya menemukan inti. Kekurangannya tidak bisa jelaskan kestabilan elektron. Bohr kelebihannya menjelaskan spektrum atom hidrogen. Kekurangannya gagal untuk atom kompleks. Heisenberg kelebihannya prinsip ketidakpastian dasar mekanika kuantum. Kekurangannya hanya probabilitas sulit dipahami. Schrödinger kelebihannya model atom modern dengan orbital. Kekurangannya model matematis rumit divisualisasikan. Bisa kita dapat simpulkan dari perjalanan sejarah teori atom, dapat disimpulkan bahwa atom adalah partikel terkecil penyusun materi yang awalnya hanya dianggap sebagai bola padat, kemudian berkembang menjadi gambaran yang lebih kompleks dengan adanya partikel subatomik, inti bermuatan positif, dan elektron yang bergerak di sekitarnya. Sekian penyampaian video saya pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih, arigato.